Selamat siang teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Allah karena kasih setiamu di dalam hidup kami, sehingga kami pada saat ini bisa mendengarkan renungan-Mu ya Tuhan. Dan bantu kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami naikkan doa kami. Amin. Teman-teman, tema kita adalah We Are Family. Maksudnya family di sini apa? Tapi sebelumnya kita akan membaca Alkitab kita dari Efesus pasal 2 ayatnya ke-11 hingga ke-22. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian sabda Tuhan. Ya teman-teman, baru saja kemarin kita ingat bahwa kita merayakan Paskah. Teman-teman pasti tahu bahwa ketika kita merayakan Paskah, kita mengingat atau memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia dan menyelamatkan umat manusia. Kalau kita ingat dulu hubungan kita ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan kita dengan Allah menjadi renggang. Dan pengorbanan Tuhan Yesus yang mati bagi kita mempererat hubungan kita kembali dengan Allah. Dan karena itu juga proses pengorbanan Tuhan Yesus menjadikan kita masuk di dalam keluarga Allah. Nah, maksudnya keluarga ini gimana sih? Kalau yang kita tahu keluarga itu biasanya terkait dengan hubungan darah. Ada mama, papa, kakak, adik, dan keluarga yang lainnya. Tetapi maksudnya keluarga ini gimana sih? Kalau saya dan teman-teman ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus turun buat kita dan menyelamatkan kita, maka kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi saudara. Saya dan teman-teman adalah saudara seiman. Kemudian kita ingat dan kita mengidentifikasikan kita sendiri menjadi anak Allah. Katanya ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka ketika kita mengetahui kita adalah anak Allah, kita sebaiknya atau ya seharusnya sih mengikuti apa yang dilakukan Yesus Kristus pada saat itu. Kita tahu bahwa Yesus Kristus turun bagi kita tidak memilih-milih. Kira-kira siapa ya yang mau diselamatkan, atau Tuhan Yesus memilih-milih siapa nih yang diselamatkan atau siapa yang gak diselamatkan. Tetapi tidak seperti itu. Maka ketika kita tahu kita sebagai anak Allah, begitu juga hidup kita tidak memilih-milih siapa sih sebaiknya orang yang ada di sekitar kita, atau kira-kira kita mau bergaul sama siapa. Tidak seperti itu. Sekarang teman-teman ada di satu komisi, yaitu komisi remaja.
teman-teman punya teman dekat di komisi remaja. Nah, maka dari itu ketika teman-teman mempunyai relasi tersebut, kita bisa menjadi saudara untuk bertumbuh dan berkembang di dalam iman Yesus Kristus. Ketika saya atau adik-adik atau teman-teman mengalami kesulitan, jangan ragu untuk menghubungi teman-teman remaja yang lainnya atau kakak-kakak pendamping, supaya kalian bisa mendapatkan jawaban yang baik. Kira-kira aku harus bagaimana ya ketika teman-teman kesulitan dan mempertanyakan kehidupan iman teman-teman sendiri. Kita bisa sharing loh di dalam komisi remaja. Sebaiknya kita harus bagaimana sih? Maka ketika kita melalui itu, kita bisa bertumbuh dan berkembang iman kita di dalam komisi remaja tersebut. Maka dari itu, ketika kita tahu kita adalah anak Allah, kita juga harus mengikuti apa yang dilakukan dan dikehendaki oleh Allah. Demikian firman kita hari ini. Selamat belajar buat teman-teman, selamat berkembang imannya di dalam komisi remaja. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur di hadapan-Mu ya Allah, karena kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pada saat ini kami belajar untuk merangkul semua teman-teman kami yang ada di sekitar kami, merangkul keluarga kami supaya kami bisa berjalan bersama-sama sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bisa bertumbuh dan menumbuhkan iman kami di dalam satu wadah keluarga-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tidak merasa asing lagi di kehidupan kami dan merasa tidak sendiri lagi, tetapi kami bisa mengandalkan-Mu melalui orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna, kiranya Engkau mau mendengar. Ke dalam tangan-Mu kami naikkan doa kami. Amin. Selamat hari Minggu.